Yang lagi jadi sorotan, sindikat perdagangan bayi di Bandung, Jawa Barat terbongkar. 20 tersangka terlibat dalam sindikat perdagangan bayi lintas negara dan sudah lebih dari 20 bayi diperjualbelikan. Bayi ditampung dan dirawat terlebih dahulu sambil menunggu dokumen serta paspor sebelum diperdagangkan di Singapura dengan harga sekitar 17 juta rupiah. Pemuda asal Kabupaten Bekasi, Jawa Barat meninggal dunia saat bekerja di Kamboja. Keluarga yang tinggal di perumahan Villa Gading Harapan Kabupaten Bekasi mengungkapkan sang pekerja migran Ikhwan Sahab tewas setelah dirawat di rumah sakit akibat dipukuli di tempat kerjanya. Kasus penjualan bayi serta banyak kasus tewasnya pekerja migran Indonesia di luar negeri menunjukkan betapa TPPO sangat darurat. Memperingati Hari Anti TPPO, Jaringan Nasional Anti Tindak Perdagangan Orang menggelar diskusi terkait TPPO di Gedung DPR MPR RI Senayan, Jakarta. Jangan sampai tertipu atau ikut atau terbuai dengan iming-iming bahwa ada pekerjaan di negara A, B, C tanpa betul-betul mempelajari bagian hukumnya, penegakan hukumnya, mempelajari dan mendapatkan skill. Jangan sampai keluar negeri itu hanya sebagai pekerja informal. Kita justru mau untuk adanya banyak lagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri itu dalam professional setting. Karena ada kecenderungan sekarang kejahatan ini dianggap sebagai sebuah hal yang biasa dan ada kecenderungan juga melihat ini sebagai sebuah hal yang bukan merupakan sebuah kejahatan kemanusiaan. Ini yang persoalan yang sangat serius saya kira di situ. Jadi semua orang harus sama-sama berpikir, semua orang harus sama-sama bergerak dan pemerintah harus mengagendakan hal ini sebagai satu persoalan serius. Sementara pemerintah dan kejaksaan juga telah menyiapkan strategi untuk mencegah masyarakat terjaring dan menjadi korban TPPO. Jadi kita mau memastikan punishment hukuman itu hukuman maksimal. Karena dari penguatan SAPA 129 program memang udah ada base dari Kementerian PPPA. Ya kita memperkuat supaya pelaporan yang sekarang yang tadinya katanya no viral, no justice itu kita perlu perkuat wadah SAPA 129 supaya ini bisa menjadi grassroots gitu loh. Ketika pelaporan itu jumlah pelaporan itu bukan fenomena gunung es, tapi sekarang perempuan berani speak up gitu loh untuk ini. Kejaksaan dan pihak lain itu fokus bagaimana memberantas TPPO ini. Ya. Tentu dengan ancaman hukuman yang maksimal ya, sehingga efek jerah. Dan yang pasti adalah juga bagaimana memastikan korban ya yang menjadi terkait daripada TPPO itu juga diperhatikan ya, dengan bentuk-bentuk pemberdayaan dan sebagainya pada mereka. Melalui diskusi ini diharapkan akan terjalin kerjasama antara pemerintah serta penegak hukum dalam penuntasan kasus perdagangan orang di Indonesia. Kurnia Amal dan Waluyo Adi melaporkan dari Jakarta.